Ya, selamat siang untuk kita semua. Yang pertama, soal agenda kita itu Banbus harus bertanggung jawab. Kamu agendakan rapat dengan pihak eksekutif, dudukkan agenda, pimpinan tanda tangan lagi, bagikan ke kita untuk kita jalankan. Juga tidak jalankan, coba bagaimana sikap kita? Aneh-aneh saja itu. Kecuali ini kita buat sendiri tanpa melibatkan eksekutif. Ini eksekutif ada juga. Lalu legitimasi ketua DPR itu tidak ada di bawah begitu kan? Iya, maksudnya Bapak yang ketua tuh. Di sini kita harus pertanyakan ini. Lalu sampai kapan pola ini terus hidup di lembaga ini? Duduk sudah berjam-jam, bahas hari demi hari, ini kegiatannya. Lalu bagian persidangan buat itu pimpinan tanda tangan, bagi ke kita semua anggota. Kita semua boleh patuh taat. Kami pansus saja contoh. Tiap hari datang rapat hanya karena menghargai kamu Banbus itu. Lalu seenaknya saja. Agenda lain yang kita pandang penting, ini agenda wajib lembaga loh, reses itu. Hanya alasan karena belum ada ini. Yang kedua, saya tidak percaya lagi komunikasi, omong kosong itu. Komunikasi apa lagi? Kali lalu kita rapat konsultasi, saya bilang, mau komunikasi model apa? Melekat pada kita ini juga kan hak interpelasi, hak menanyakan pendapat. Gunakan itu kah? Kita kayak pengemis juga ini. Tadi Pak Begu bilang harga diri tidak ada, memang. Harga diri lembaga ini tidak ada. Ngapain ngomong marwah lembaga? Kita mengeluh saja. Lalu berharap pimpinan komunikasi. Saya tidak percaya lagi komunikasi pimpinan itu. Omong kosong itu. Kamu komunikasi, Bapak Tua tidak dengar lagi. Mereka ini kita obok-obok gampang. Mereka iya saja kok. Makanya gunakan, tidak ada rapat-rapat konsultasi. Konsultasi apa lagi? Gunakan hak itu. Hak interpelasi, hak menyatakan. Panggil Pak Bupati datang. Lalu itu diatur kok, aturan semua mengatur tentang itu. Yang kita buat, yang kita jalankan itu yang harusnya diatur oleh aturan. Supaya kewibawaan lembaga ini di backup secara konstitusi. Bukan pakai ruang-ruang tertutup segala macam dan lain-lain. Jadi saya merekomendasikan itu. Yang pertama itu kita gunakan hak itu. Terkait semua tunjangan kita yang belum terima, mari kita bersepakat. Daripada rapat internal terus tidak ada hasil juga ini. Sehingga suratnya untuk panggil pemerintah untuk kita rapat. Dengar pendapat kah? Mau gunakan hak interpelasi kah? Apa itu bisa digunakan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rusludin. Begitu. Lalu yang ketiga, apa kerja satuan tugas gugus tugas itu? Kita terima honor segala macam. Saya pernah angkat di rapat itu. Tuh sampai keputusan untuk tutup pasar saja kamu tidak tahu. Keputusan ini dibuat oleh bupati seorang diri atau satuan gugus tugas. Bicara satuan artinya itu kumpulan orang-orang. Hari ini Pak Bego omong soal itu. Pak Bego juga dalam SK satuan gugus tugas. Lalu bagaimana mungkin surat edaran ditanda tangan itu tanpa duduk bersama satuan gugus tugas? Jadi simbol saja kah itu? Satuan gugus tugas itu. Semua keputusan berkaitan dengan COVID, hendaknya satuan gugus tugas itu duduk dan omong. Apa jalan keluarnya? Kamu tutup aktivitas pasar, aktivitas perkantoran, sedangkan alat APD di puskesmas tidak ada. Orang rujuk pasien saja pakai badan diri biasa kok. Lalu diskriminatif, bukan baru ini diskriminatifnya. Termasuk rapat-rapat kemarin itu juga saya bilang diskriminatif surat itu. Forkopimda tetap, kunjungan ke desa tetap. Lalu kita komisi ini rapat kerja gantung beberapa OPD, gantung sampai hari ini. Padahal banyak hal penting dan strategis berkaitan dengan rakyat
yang mau kita sampaikan ke mereka. Babi mati banyak-banyak ini, bagaimana dengan ekonomi masyarakat ini? Kebijakan umum itu ada 3 poin penting. Pemulihan ekonomi itu salah satunya. Lalu pemulihan ekonomi bagaimana kalau babi semua mati ini? Sikap pemerintah daerah apa menyikapi babi-babi itu? Apakah dibayar atau bagaimana? Ini kayak macam biasa saja. Lalu juga tentang erupsi. Kita juga mau undang untuk rapat. Sampai hari ini gantung. Bagaimana bantuan 1.500.000.000. Bupati Sika 100 juta. Bagaimana pemanfaatannya itu? Begitu juga mau panggil puskesmas dan rumah sakit. Membicarakan tentang itu. Lalu tidak usah cari-cari agenda. Komisi 1 mau kunjungan kemana, 2. Banmus tidak dudukan itu. Jangan cari-cari hal dengan agenda-agenda yang tidak itu. Kalau puskesmas model begitu, bapak mereka juga di Forkopimda. Sampaikan ke Kapolres, sampaikan ke Kejaksaan, sampaikan ke pengadilan. Banyak-banyak proyek bermasalah itu kamu bisa jemput bola kah itu? Supaya kita tidak usah bentuk-bentuk pansus. Oh ini pihak ketiga proses hukum, ya kamu ada kok. Itulah Forkopimda. Kamu kiri kanan duduk rapat bersama, omong banyak proyek di Lembata ini yang bermasalah. Kepolisian bisakah jemput bola terhadap itu? Kejaksaan bisakah? Ada bagian-bagian pemberantasan korupsi segala macam. Tapi selama ini kan kenyataan begitu saja. Semua proyek bermasalah, sepihak penegak hukum dia. Dan tentang ini lebih baik kita panggil saja rapat kerja pihak penegak hukum itu untuk itu. Kemudian tadi tentang menyinggung yang tentang tadi Pak Rusluddin bilang, saya tidak setuju Pak Ketua. Duduk-duduk langsung rekomendasi. Hei, baca aturan. DPR itu punya kewenangan untuk memanggil paksa pihak ketiga. Ketika proses pemanggilan itu sudah beberapa kali dilakukan, panggil paksa kah? Kita yang tetapkan anggaran itu pihak ketiga yang kerja. Masa bermasalah kita panggil mereka tidak datang. Pertanyaan APBD siapa yang tetapkan, siapa yang bahas? Bukan lembaga ini juga. Begitu. Lalu kita mau rapat konsultasi, panggil sekda, panggil asisten. Bagi saya itu semua tidak berguna. Kan saya bilang tidak berguna. Karena kelihatan semua orang patuh dan taat tunduk pada bupati. Makanya semua dibuat tidak berdaya, termasuk lembaga DPRD. Termasuk lembaga DPRD. Kita panggil mereka mulai ada edaran bupati. Ini bupati ini, termasuk tunjangan dan gaji kita karena edaran bupati. Kemarin di rapat konsultasi saya bilang, lapor saja sekuan dengan kabak mereka ini ke polisi. Dan kali ini rapat belum jadi. Dalam minggu ini saya pergi lapor mereka. Saya secara pribadi pergi lapor. Karena kewajiban apa yang kita langgar pimpinan? Lalu soal gaji dan tunjangan itu hak kita. Mau dudukan aturan, kali lalu kita dudukan aturan dari paling tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, PP 18, semua itu atur tentang gaji dan tunjangan kok. Gaji itu pendapatan pokok, tunjangan itu pendapatan tambahan untuk mendukung, tidak terpisah itu. Yang masalah kita ini kan soal honor. Kita DPR tidak melekat honor-honor. Yang melekat itu hanya TAPD mereka sana. Makanya waktu saya bilang, kalau publik tahu karena honor bupati 408 juta, lalu baru hari ini mau kerjasama dengan GGM. Yang kita terima ini kan berlaku dulu yang Pak DPR periode lalu terima, tunjangan rumah dengan. Makanya waktu di rapat ini Pak Ketua tidak ada, saya bilang, kalau bermasalah maka ke belakang semua itu bermasalah. Coba dudukan aturan. Pertanyaan pertama, apakah tunjangan perumahan dan kendaraan yang kita terima itu lebih besar dari DPR provinsi? Tidak. Itu selama ini tidak bermasalah, nih hari ini bermasalah. Sampai reses juga. Lalu kita ini macam datang hanya mengeluh, mengesah, duduk di rapat-rapat kita ini, kita tidak ada di bawah lagi. Gitu. Kalau lebih ekstrim lagi kita bersatu lapor bupati itu ke polisi. Kita ber-25 ini, mari kita tanda sepakat ini hari. Jadi saya mau kesepakatan hari ini memutuskan sesuatu yang konkret tentang hak kita pimpinan.
Kalau tidak rapat ini jangan bubar. Kali lalu kita dengar beberapa dewan curhat di sini. Hari ini curhat lagi. Kalau tidak ambil keputusan hari ini, apa sikap lembaga untuk edaran bupati? Kita jangan bubar. Jangan undang-undang kita terus. Tidak ada agenda-agenda lagi. Waktu saya bilang kita libur saja sampai tanggal 28. Diri saya sudah pada tingkatan terbawah ini lagi. Komunikasi apa lagi? Masa kita 25 orang ngelawan Ances saja ini kita macam tidak berdaya juga. Mau harap siapa lagi sekda dan turun ke bawah tidak berdaya. Lalu mau harap kemana lagi? Kalau bukan kita ber-25 ini. Kita ini unsur pemerintahan daerah. Bupati, wakil bupati dan 25 DPR itu unsur pemerintahan daerah. Lebih sadis lagi itu tentang mendahului perubahan itu. Bapak bertiga ini kan di rapat paripurna persetujuan itu kan tampil di depan itu tanda tangan barang itu penetapan APBD yang diselesai di rapat banggar. Kewibawaan tanda tangan di sana itu apa? Di dalam ruangan sana itu. Kemudian dudukan aturan datangkan UGM. DPR juga tidak pernah duduk sama-sama dengan pemerintah, omong kerjasama dengan pihak ketiga. Kamu tabrak semua aturan itu. Baca peraturan pemerintah tentang kerjasama dengan pemerintah lain atau dengan pihak ketiga harus sepengetahuan DPRD. Ini DP tanda tangan MOU, datang minta mendahului 500 juta, kamu pernah tanda tangan nih? Oh itu saya gerak, oh saya tidak kenal orang lagi. Saya kecewa berat ini. Kau pilih tanda tangan MOU minimal kita DPR ini tahu. Bukan kalau tanda tangan habis baru datang minta kita organisasi untuk tambah 500 juta itu. Oh kita tidak ada. Kita tidak ada sama sekali ini. Jalan ini kita cari uang setengah mati untuk kebutuhan rakyat, babi mati sana sini. Kau minta 500 juta untuk kasih ke pihak ketiganya untuk datang omong soal. Makanya kalau lalu saya bilang, soal tunjangan kita itu masalahnya apa? LHBPK tidak ada temuan berkaitan dengan tunjangan kita itu. Makanya paham kita harus bisa bedakan. Apa itu gaji, apa itu tunjangan, apa itu honor. Itu beda itu. Nomenklaturnya itu. Lihat standar biaya khusus banyak sekali honor. Di rapat banggar juga saya bilang, jangan sampai publik menyerang bupati. Tapi kita di bawah bupati, eksekutif, pasekda ke bawah ini berlindung juga di balik serangan itu. Karena mereka juga honor besar-besar. Kegiatannya buat saya di situ. Dan bukan baru hari ini ribut. Waktu kita rapat banggar itu Pak Ketua berdua di depan pasti ikut proses tuh. Kita dudukan Perpres 33 tentang standar satuan biaya regional itu. Pak Sekda beri argumentasi apa? Ini sudah dikonsultasi sampai di Kementerian Dalam Negeri, tidak bermasalah. Masa Sekda Pitus Toda sampai dengan Sis Amun Toda juga tidak ada temuan. Kenapa UGM turun? Masa kita 25 yang juga setuju hal yang aneh macam tadi Pak Lawrence bilang itu begitu. Dan itu juga bisa jadikan alat bukti. Surat tanggal 4, surat tanggal berikut lagi, surat itu permohonan itu jadikan alat bukti, lapor itu bupati ke penegak hukum. Berani tidak kita hari ini putuskan? Saya anjurkan itu. Kalau tidak usah rapat-rapat dan tidak usah ada agenda. Itu saja saya bilang. Saya sudah pada tingkatan tidak mau saling ini lagi. Sudah terlalu taat tunduk mau dukung pimpinan model apa. Tiap hari kita masuk kantor, rapat ini. Kita tidak ada melekat honor-honor di sini. Honor-honor dong punya sebelah. Kita hanya ada gaji dan tunjangan. Tadi Bapak Ibu, kita tidak ada harga diri juga. Tidak ada harga diri ini kita pelihara. Gitu. Jadi hari ini rapat kita lengkap ini ber-25 rapat internal. Ada juga sekuan dengan ini. Mari kita putuskan. Gunakan hak interpelasi untuk panggil. Panggil datang, tidak mau panggil paksa. Kalau tidak, jadikan itu alat bukti untuk kita lapor ke polisi. Alat bukti lengkap kok. Mendahului perubahan. Hati-hati. Kita sekarang itu SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Tidak mudah mendahului perubahan itu. Apalagi yang diusulkan itu tidak masuk dalam program kegiatan APBD 2021. Kalau lalu saya bilang, jangan pakai logika terbalik. Hal ini harus terjadi sebelum rancangan APBD itu kita bahas. Kalau mereka undang datang ini untuk tahun anggaran 2022, setuju kita. Tapi jangan menggantungkan hak kita dengan iming-iming
Datangkan UGM, konyol itu. Kemarin saya bilang, Bapak mereka ke inspektorat itu hasilnya apa? Provinsi itu. Atau ada ketemuan BPK berkaitan dengan ini? Kan tidak ada. Bagaimana kita saya begini, bagaimana dengan rakyat, bagaimana dengan orang pada umumnya? Kita saja tidak berdaya sebagai lembaga tinggi, apalagi masyarakat pada umum. Tidak berdaya di hadapan seorang Eliezer yang cesunur. Woy, tidak untuk saya. Tidak untuk saya. Jadi saya omong keras pimpinan, harus ada keputusan Pak Peter Gero dan Pak Begu. Hari ini kita rapat ada keputusan. Sikap kita terkait kebijakan Bupati 1-2 ini apa? Harus ada keputusan. Jangan bilang nanti kita konsultasi, Pak Ketua Jumlah Curhat, saya ini bangun komunikasi terus. Ya sudah, tidak dihargai lagi, mau komunikasi aku muri. Iya. Mau komunikasi pakai jurus apa? Tidak ada, lalu kita di sini juga masih mengharapkan pimpinan. Saya tadi bilang, saya tidak percaya lagi komunikasi itu, saya tidak percaya. Jadi pimpinan saya dengan rendah hati saya mohon. Tidak perlulah kita omong curhat sana curhat. Mari kita sepakat di forum berwibawa ini untuk sikap kita apa untuk itu. Mau gunakan hak itu atau kita habis ini kita lapor itu Pak Sekwan dengan Ibu Kabak ini ke polisi. Iya, lapor. Nanti orang dipanggil diperiksa. Kenapa kamu tidak bayar tunjangan? Karena pasal 35 ayat 4 tata tertib DPRD itu atur. Nanti mereka mau itu urusan kamu dibahas. Iya, urusan kamu dibawa. Nanti mereka bilang dasar kami tidak membayar karena surat edaran bupati ini. Baru urusan, baru kita kawali. Itu kita jago pimpinan. Itu lembata berubah, lembata tersenyum itu Kak. Itu yang orang bilang apa? Rakyat bicara, Golkar mendengar. Itu luar biasa. Iya, saya omong jujur. Itu begitu. Jadi jangan sampai tagline untuk kegiatan COVID itu kalau dihadapkan dengan realitas lain itu. Jadi sekali lagi jangan baik-baik di situ. Kita harus putuskan ini. Kita rapat ini. Kita datang pakai kian rapi-rapi. Kita tidak pakai seragam dong tulis kita. Terus sekarang kita gagah-gagah ini. Jujur rapat ini hanya hasilnya konsultasi. Lalu mau tawarkan cari agenda untuk waik nuwit ke apa. Tidak ada. Semua yang kita kunjungi ke pimpinan proyek-proyek bermasalah semua. Kualitasnya buruk, ini buruk. Itu penegak hukum juga diam-diam. Masyarakat bully kita ini apa tidak. Dari ujung ke ujung. Nama Petrus Gero Bapak dong tulis Pak Gero. Itu juga tidak ada sikap. Yang terakhir saya mau omong tentang itu. Saya sangat tersinggung pemberitaan Fajar Pedia itu. Dalam rapat konsultasi hari itu, judul itu menulis Pak Gero di situ. Ini bukan pribadi, ini Ketua DPRD Kabupaten Lembata. Nama Bapak Petrus Goreo S. Sos MH belakang. Salah juga. Itu sana intinya. Kok masa tulis begitu? Kapan hari saya ketemu Pak Ketua, saya sampaikan, Bapak minimal sebagai Ketua harus ada sikap tentang ini. Tidak bisa diam-diam. Dan bukan baru satu kali. Begitu. Makanya ini juga karena bukan melihat Bapak sebagai pribadi, tapi sebagai pimpinan kita juga harus ada sikap dan lembaga. Hasil akhir orang buat suka-suka, omong suka-suka ya karena tadi DPRD ada di bawah itu ya. Bagaimana tulis di situ Pak Gero ini tidak ada bilang spasi, ini nama baru lagi. Hasil akhir jadi bully-bulian juga di media itu. Begitu. Jadi itu pimpinan terakhir saya mau bilang begitu. Tentang pemberitaan media itu juga harus ada sikap. Lalu Pak Sekwan, semua media yang masuk ke sini itu minimal sudah menyampaikan surat permohonan untuk meliput berita di sini. Atur itu pintu masuk di bawah itu supaya ada kursi meja untuk keluar masuk orang, semua orang wajib lapor di bawah. Mulai ke depan kita tidak lihat orang suka-suka masuk ini lembaga. Orang jual madu juga masuk, jual sayur juga masuk. Yo kamu atur-atur bagaimana ini? Tagih utang juga datang masuk sini. Atur-atur gedung besar-besar ini masa tidak ada penerima tamu? 2 pos jaga depan sudah kosong, Pol PP tidak pernah jaga. Kan aneh juga. Masuk sini juga tidak. Atur, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan semua media yang meliput di sini harus punya
izin pemberitahuan sepengetahuan pimpinan. Kalau tidak macam kita rapat mereka kasih naik suka-suka saja itu. Begitu. Terakhir saya baca di pemberitaan itu Pak Ketua bilang hak omong di itu, aduh ini juga. Jadi tolong Pak Sekwan, meja tauhena taruh depan itu, buku tamu supaya siapapun yang datang termasuk wartawan itu isi. Tidak bisa orang keluar masuk bebas ini. Ini kayak pasar saja, rumah rakyat iya, tapi kewibawaan rumah itu perlu dijaga. Bukan orang suka masuk. Staf banyak-banyak itu setiap hari ada yang tukang jaga di situ. Begitu. Kamu punya absensi sana itu tidak pakai lagi ya. Nah itu 75 juta itu. Kita piwai penuh itu untuk apa? Dalam rumah ini ada yang rusak kok. Ya. Termasuk yang kedua, rapikan semua aset-aset Sekwan itu. Motor-motor ambil bawa pulang. Kalau ada kulkas AC yang diambil, suruh mereka bawa pulang. Jangan sampai kita getol lihat dinas-dinas lain, sedangkan di kita rumah tangga ini juga kacau balau. Begitu. Jadi daripada kunjungan kerja keluar, lebih gabungan 3 komisi ini kunjungan kerja untuk di Sekwan ini. Kursi mana yang kurang sesuai dengan data itu, kulkas mana yang kurang, yang kemarin di rumah-rumah jabatan itu suku mana semua itu, supaya kita ambil pulang. Lalu bagus karena tanpa biaya tuh. Kita sedang mengeluh ini mau cari-cari hal agenda. Kau mau pikunjung saya terpilih. Jadi itu pimpinan saya omong. Itu terima kasih.